segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia pemilik seluruh alam. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia serta keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Yang saya hormati, semoga saya tidak salah menyebutkan nama Pak Muza. Kemudian yang saya hormati Kepala BPBD, dan saya hormati Bapak Kepala SMA 1. Hari ini adalah hari pertama saya dan bapak-bapak ini berkenalan. Salam Pak. Kemudian Pak Tommy, terima kasih sudah hadir di sini. Teman-teman komunitas, mungkin kedepannya kita pasti akan bertemu kembali. Dan perwakilan dari Sekolah Internasional, thank you kami, dan anak-anak dari SMA 6 dan SMA 1 ya Pak ya. Ya, ada satu lagi pekan Banda. Dan tamu-tamu yang lain serta rekan-rekan dari staf dari Museum Tsunami sendiri yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Ini adalah hari pertama saya bekerja di Museum Tsunami. Hari pertama saya berpidato. Sangat sangat menyenangkan. Saya langsung kepada hal yang memang saya geluti, museum inklusif. Jadi ketika Pak Muza mencolek saya via WA, yang dia kemukakan itu adalah hal yang inklusif tentang sebuah museum, tentang peran sebuah museum. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPBD tentang paradigma baru. Saya adalah agen dari paradigma baru museumnya Indonesia. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa dia punya aset berharga ya, anak-anak Aceh yang cerdas dan hebat, volunteer internasional. Itu sangat terhubung dengan museum yang di dalam misinya adalah world class standard. Itu tempatnya di sini, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di Jepang, tapi tempatnya juga di Museum Tsunami. Jadi setelah ini Anda wajib berada di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah museum. Kenapa saya menyebutkan museum adalah ruang inklusif? Museum bicara tentang bencana. Museum Tsunami ada di tengah masyarakat Aceh atau di tengah masyarakat dunia itu karena satu peristiwa besar. Jadi museum ini tidak hanya bicara tentang Aceh, tidak hanya bicara tentang Indonesia, tapi museum bicara tentang memori kolektif kebencanaan dunia. Dan hari ini kita memperingati kejadian gempa dan tsunami 2011 di Jepang. Walaupun secara levelnya berbeda, tapi itu tetap satu bencana. Bagi Jepang 2011 itu yang terburuk. Mereka mengakui itu yang terburuk, terparah. Meskipun Jepang itu sudah kaya dengan level 6 SR ya Pak ya. Sudah sering, Jepang sudah sering mengalami, tapi yang 2011 ini adalah yang terburuk. Jika Museum Tsunami dan masyarakat Aceh yang diwakili oleh Museum Tsunami jauh dari hal-hal tersebut, jauh dari tempat atau negara yang sama-sama mengalami bencana, itu adalah hal yang tidak benar. Jadi museum tidak lagi inklusif. Yang saya ingat tentang Jepang, saya memang tidak terhubung terlalu dalam dengan Jepang. Saya sangat terikat dengan museum. Kalau dengan tsunami dan gempa, saya salah satu korbannya. Sejak 2004, ini saya bisa berbagi. Saya banyak belajar tentang bagaimana Jepang mengatasi permasalahan, tapi lebih kepada kisah-kisah yang terjadi kepada korban, bukan secara menyeluruh. Saya pernah membaca seorang wali kota Jepang, kalau tidak salah di 2011, itu dia mengalami kesempatan yang kedua, karena di usia 4 atau 6 tahun itu dia mengalami gempa dan tsunami dan dia selamat.
ketika dia menjadi wali kota terjadi gempa dan tsunami lagi dan dia selamat kedua kali. Itu kenapa? Itu memori gak bisa dilepaskan. Jadi saya sudah ngobrol sama Bapak, mau sekolah setinggi apa, tapi kita nggak punya chip yang kita simpan. Apa yang harus kita lakuin, pengalaman apa yang harus kita simpan, apa yang harus kita sharing ke generasi, itu nggak akan terjadi, nggak akan bisa di level yang sama. Kita akan tetap panik, kita akan tetap teriak, kita tidak, jangankan nolong orang, nolong diri sendiri juga nggak mampu. Dan saya terus belajar membaca banyak hal tentang Jepang, tapi saya tidak pernah tersentuh sama sekali baik dengan museum ini, sama sekali tidak. Jadi di dalam dunia internasional itu selalu ada simbol gelombang yang tinggi. Itu dari Jepang, warna biru, ombak yang tinggi, dan orang Jepang menyebutnya itu arus deras. Saya tidak tahu sejauh apa sebelumnya ya berhubungan dengan tsunami. Saya sampai beli beberapa materi merchandise yang tentang gelombang itu, the great wave. Satu hari, katakanlah sudah 13 tahun saya mengikuti tentang Jepang. Tahun kemarin saya benar-benar kayak ketemu fans dengan artisnya. Saya ketemu satu pameran tentang the great wave itu persis di depan saya, dan free, saya boleh masuk gratis. Itu yang buatnya itu Hokusai painter ya. Dia berbicara sebenarnya tentang sejarah, tentang budaya, tapi karena saya terhubung dengan hanya simbol dari gelombang itu, saya terhubung akhirnya dengan pameran itu. Saya masuk repeat sampai 4 kali hanya untuk mempelajari tentang Jepang. Padahal saya nggak saya selalu menghindar dari hal-hal yang berbau dengan kebencanaan. Tapi ketika masuk ke dalam pameran Hokusai, itu apa yang menariknya? Tidak hanya bercerita tentang bagaimana sulitnya pewarnaan warna biru saat itu yang dilakukan oleh orang Jepang, terus wood block painting, terus filosofi yang dimasukkan oleh si Hokusai itu ke dalam lukisannya. Tapi itu sangat menarik ketika dia membuat arus deras dari Kanagawa yang tinggi dengan air putih dan warna biru, kemudian ada gunung Fuji, kemudian ada kapal. Jadi gunung Fuji itu melambangkan keabadian, sedangkan ada perahu di depan gunung itu melambangkan manusia, begitu lemahnya manusia. Kemudian di Great Wave ini dia tidak hanya melambangkan Jepang yang kuat dengan ekonomi, tidak hanya melambangkan Jepang dengan kuat keamanan, tapi di situ si Hokusai itu menekankan bahwa Jepang itu kuat dengan bencananya. Jadi, akhirnya saya terinspirasi dari Hokusai itu. Dan tadi malam ketika saya tahu acara ini akan fix, saya berkata bahwa ini adalah benang merah yang saya jalani dari sebelumnya pelan-pelan sampai hari ini, dan ternyata itu gelombang arus besar itu bawa saya ke musim tsunami. Dan itu sedikit tentang museum. Jadi museum, mau itu museum sejarah, mau itu museum budaya, mau itu hanya museum bencana, itu tidak bisa terpisah. Kalau ke Aceh tetap akan bicara tentang bencana. Saya sebelumnya masih di Museum Aceh, kita tetap ngomong tentang bencana. Jadi di Museum Tsunami dan Bencana kita juga tetap berbicara tentang bencana. Itu nggak bisa dilepaskan, karena selama kita hidup di atas the ring of fire, itu akan tetap berhadapan dengan bencana. Kemudian hubungan tentang saya sudah berulang kali ya bilang, baik secara pribadi dengan Pak Muza ataupun dengan bapak-bapak di sini, bahwa apa yang kita buat hari ini, insya Allah tahun depannya itu tidak ada komando, harus otomatis itu wajib ada di museum. Itu yang saya bilang inklusif. Sekali terhubung itu nggak boleh rusak dan nggak boleh hilang. Dan saya berharap anak-anak bapak ini tetap di sini ya, di tahun depan Anda yang akan jadi pionirnya.
kita akan dukung. Kemudian tidak hanya sekedar memperingati ada tsunami di Aceh, kemudian ada tsunami, nanti kita cari lagi tsunami di mana, terus kita terhubung, tidak di situ. Museum tidak berorientasi pada koleksi. Museum adalah nilai di balik koleksi. Jadi dari kita mengingat memperingati 2011 gempa Jepang diperingati oleh museum tsunami di sini, itu nilai di balik itu. Bayangkan hal yang sederhana, kita bisa berkumpul di sini, itu adalah nilai dari itu. Saya terhubung dengan generasi muda, saya terhubung dengan generasi di atas saya, kemudian saya terhubung dengan pemimpin sebelumnya, saya terhubung dengan rekan. Itu begitu banyak nilai yang tidak bisa satu-satu nggak bisa, itu ribuan, saya yakin itu ribuan. Hari ini aja kita sudah melahirkan, belum nyata ya Pak ya, beberapa program-program. Pak Musa baru bilang harus Sabtu harus ada program khusus anak sekolah. Jadi kita angkat pemula ya Pak ya. Tidak mungkin bicara kepada generasi semudah generasi dan generasi itu bicara. Semudah anak SMA 1 bicara ke anak SMA 1, itu hal yang paling efektif. Apa yang kalian punya itu di-sharing, baik sesama teman, itu yang harus museum fasilitasi ke depannya, itu program outreach ya. Jadi tidak mungkin kami hanya memberi ini tempat, ini ruang, ini yang mungkin kamu bisa gali, tapi yang akan lebih efektif, yang akan bicara pada anak-anak yang lahir setelah 2004, yang lahir setelah 2011, itu adalah anak-anak. Dia yang berbagi. Jadi kedepannya insya Allah, karena museum adalah masyarakat ini tidak bisa masuk ke dalam proses preservasi, jadi fungsinya yang komunikasi itu peran masyarakat dan museum. Jadi dengan ada acara yang seperti ini atau nantinya kita buat program, itu adalah media untuk kita berkomunikasi tentang bencana. Jadi tidak lagi waspada sejak dini, tanpa kata dini pun setiap hari harus waspada. Jadi pesan terakhir pada kesempatan ini, museum mulai hari ini dan kedepannya, mungkin teman-teman dari internasional sangat akrab dengan Memorial Museum. Ada World Museum, ada TBVTC. Kita akan melakukan hal yang sama dengan Memorial Museum. Jadi museum terbuka atau museum inklusif mulai sekarang. Program untuk volunteer ya Pak ya. Bapak udah janji anak-anaknya akan ada di sini. Jadi khusus untuk memandu pelajar atau tamu-tamu yang di level kemampuan mereka akan ada di sini. Semoga itu tercapai, dan kedepannya untuk acara yang sama, meskipun tidak memperingati tsunami dan bencana, mungkin dengan bapak-bapak kita bisa seperti simulasi atau semacamnya tentang bencana. Dan sekian saja dari saya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Semoga kita juga saling dengan hari ini mengawali kewaspadaan kita untuk saling terhubung ya Pak ya. Pak Tommy juga tidak boleh mati HP-nya selama 24 jam. Generasi muda menanti. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.